أهلا وسهلا بالنبي، 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 خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، أهلا وسهلا بالنبي، الله أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، وسهلا بالنبي، خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Huwa ajwad min kulli jawad wa huwa akram min kulli karim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, para guru-guru kita, para muallim kita, wabil khusus Al-Ustadz Haji Afif dan para asatis lainnya yang telah hadir di tempat ini. Kita doakan semoga ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita panjang umur, sehat walafiat. Juga Dewan Asatis dari Jalsatul Khairat 7 yang bersilaturahim ke Irtim, Ikatan Remaja RT 3 dan RT 4 yang dipimpin oleh Bang Fauzi, Kang Fauzi, yang mudah-mudahan pemuda di sini adalah pemuda yang dibanggakan oleh orang tuanya, juga dibanggakan oleh kampungnya, juga dibanggakan oleh nusa bangsanya, juga dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bikin suatu perayaan seperti ini atas dasar cinta, atas dasar karena kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga cinta kepada kita semua. Nabi itu cinta, sangat cinta kepada kita semua. Bahkan cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Cintanya Nabi kepada kita, cinta di dunia juga cinta di akhirat. Bagaimana tidak, saudara rahimakumullah, nanti di yaumil qiyamah dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yukhni. Hari di mana manusia saling berlari, nggak ada yang mau ketemu anak,
Yang tadinya disayang orang tuanya udah takut. Buat ketemu anaknya juga takut, teman juga takut. Takut dituntut satu sama lain. Cuman satu makhluk yang nanti di akhirat kita menginginkan bertemu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat ketemu Rasulullah, dapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu pernah sedih. Sedihnya Nabi bukan karena dunia, tapi memikirkan umatnya. Sampai turun ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka aku akan berikan kepadamu wahai Muhammad sampai engkau ridho. Apa yang Nabi ridho? Nabi itu ridhonya Nabi adalah tidak mau di antara kita semua yang hadir di sini satu pun masuk ke dalam neraka. Nabi mau semuanya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bilang, semua para nabi, semua para rasul duduk di atas mimbarnya kecuali aku. Kenapa? Karena aku takut meninggalkan umatku nanti di hari kiamat. Saking cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, kita tahu pada saat beliau meninggal dunia, mungkin kita pernah menyaksikan orang meninggal dunia lagi waktu nazak, waktu diambil daripada rohnya. Mungkin diantara kita keluarga, kakak, adik, atau orang tua, atau nenek, atau kakek. Waktu Nabi dalam keadaan zakaratul maut, saudara rahimakumullah, pada saat dicabut nyawa baginda yang mulia sallallahu alaihi, dari ujung kaki sampai dengan lutut, di situ suruh berhenti dulu ya Israel. Nabi bertanya, apakah ini sakitnya secabut nyawa? Dibilang, na'am wahai Muhammad, aku mencabut nyawamu bagaikan mengambil daripada rambut di atas tepung. Apa yang dipikirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi langsung doa, Allahumma saddid li wa khaffif li ummati. Ya Allah, kalau begitu susahkan untukku, mudahkan sakaratul maut umatku. Saking cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan Nabi dapat juga tawaran untuk sebagian daripada umatnya masuk neraka. Sebagian. Kalau seandainya diantara kita mau masuk neraka nih, kira-kira yang mau masuk surga nih ibu-ibu apa bapak-bapak? Ayo. Misalkan disuruh pilih, ya, yang masuk surga ibu-ibu apa bapak-bapak? Pemuda apa orang tua? Orang tua? Masya Allah, nggak bakal mampu kita masuk neraka, benar nggak? Ngomong-ngomong neraka, tahu neraka? Neraka itu tempat siksaan paling pedih yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Sikatnya ada dari kawat, ya, buat menyikat daripada kulit-kulit orang-orang yang pendosa. Hati-hati, saudara rahimakumullah. Mudah-mudahan kita nggak ada yang masuk neraka. Fa'akhtaruhu, Nabi bilang, maka aku di situ minta untuk mensyafaatkan umatku. Aku belain. Buat siapa syafaat Nabi? Syafaati lil kabairi min ummati. Bahkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah buat mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Disyafaatin tuh sama Nabi. Yang penting mereka dalam keadaan la ilaha Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya minum dulu ya. Tadi habis makan daging kambing enak banget, Masya Allah. Ini kelurahan Cisereh luar biasa. Mudah-mudahan diganti sama Allah Ta'ala. Silakan minum dulu yang ada minuman. Lanjut gak nih? Udah ngantuk belum? Belum ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saking enaknya makanan tadi sampai belum minum kita, Masya Allah. Ya, ini udah pada makan semua belum? Udah, ibu-ibu, bapak-bapak udah makan? Udah ya, udah kenyang belum? Nah, belum, Masya Allah.
Mudah-mudahan dikenyangin dunia akhirat. Jangan cuma di dunia kenyang, mudah-mudahan di akhirat juga kenyang. Amin ya rabbal. Kemudian saudara rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ saking cintanya saudara rahimakumullah, hatta dalam riwayat hatta sudah masuk fil jannah. Nanti bagian-bagian orang-orang tuh yang masuk neraka dulu sebelum masuk surga dicuci dosa. Mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Masuk surga tapi dicuci dulu dosanya. Mau nggak begitu? Nggak ada yang mau. Mudah-mudahan bisa taubat kita semua. Taubat sebelum tua apa sebelum meninggal? Sebelum tidur, saudara rahimahullah. Sebelum tidur tuh baca istighfar, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubat sebelum tidur. Kali ada dosa-dosa dalam satu hari apa segala macam. Saudara rahimakumullah. Kemudian tadi kita insyaallah mudah-mudahan pemuda, pemudi, orang tua semuanya yang ada di sini kita cinta Rasulullah semuanya. Tapi siapa di antara kita yang dicintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tadi kita cinta Nabi. Kalau orang cinta tapi yang dicintai nggak mencintai, namanya apa Ustaz Karim tuh? Bertepuk. Nah, tahu ente. Benar nggak? Orang cinta tapi nggak dicintain, nah kan repot. Siapa yang dicintai Nabi? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna ahabbakum ilayya ahsinakum ahlaqa. Sesungguhnya orang-orang yang diantara kalian yang paling aku cintai adalah mereka yang paling berakhlak. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang berakhlak semuanya. Yang paling santun, yang paling cakep akhlaknya, perbuatannya, tingkah lakunya. Ada akhlak li nafsi, ada akhlak li ghairi, ada akhlak li rabbi, ada akhlak lin nabi, ada akhlak buat diri kita sendiri. Ya, kita sayang nggak sama diri kita semua? Sayang sama mata kita, sama tangan kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kita sama keluarga kita dari api neraka. Jaga tuh mata, akhlakin nafsi. Jaga perbuatan tangan, jaga perbuatan kaki, itu akhlak li nafsi. Salah satu contohnya. Akhlak li ghairi, akhlak buat yang lain, saudara rahimakumullah. Terutama sesuai dengan tema kita hari ini adalah daripada bakti kepada orang tua. Kita di sini lahir ada orang tua gak? Ada yang lahir di sini dari batu? Dari pohon ada? Gak ada. Semua manusia pasti dilahirkan, betul gak? Pasti dilahirkan. Yang namanya dalam Islam bakti orang tua itu istilahnya namanya birrul walidain. Apa? Kurang semangat. Birrul walidain. Bakti kepada orang tua itu istilahnya birrul walidain. Kalau seandainya kurang ajar kepada orang tua, disebutnya uququl walidain. Susah dikit deh. Namanya apa? Belajar bahasa Arab, nanti di surga bacanya bahasa Arab soalnya. Ya. Enggak bahasa Sunda, betul enggak? Tapi orang Sunda nanti masuk surga semua insyaallah. Amin ya rabbal. Nanti enggak usah belajar langsung bisa. Yang penting berakhlak. Tema di sini saudara rahimakumullah sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua azab itu bakal diakhirkan, ditampung sampai yaumil qiyamah. Illa uququl walidain, kecuali dosanya orang yang kurang ajar kepada orang tua. Fa innallaha, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
yu'ajjiluhu li sahibil haya qabla al-mamat. Sesungguhnya mereka orang-orang yang kurang ajar kepada orang tua bakal disegerakan daripada azabnya sebelum mereka meninggal dunia. Makanya betul bisa menghantarkan orang kepada su'ul. Nah, su'ul nanti meninggal ada dua, husnul khatimah sama su'ul. Salah satunya itu saudara rahimakumullah, su'ul khatimah, sebabnya kurang ajar sama orang tua. Mudah-mudahan kita nggak jadi orang kurang ajar semuanya. Ya, yang menyebabkan su'ul khatimah ada orang yang meninggalkan sholat, saudara rahimakumullah. Sekarang belum berasa, nanti pada saat lagi meninggal takutnya meninggalnya su'ul khatimah. Tapi orang sini alhamdulillah rajin sholat semuanya ya. Anak kalau sholat satu hari itu nggak banyak-banyak, cuman 5. Sama nggak di sini? Ya, yang wajib, yang sunnah ada lagi. Kalau saya sholat Jumat seminggu cuman sekali, dikit gak? Sama Purwakarta, sama Cisereh, sama. Tadi Jumatan gak? Sholat Id anak cuman 2 kali setahun. Ya, sama ya. Banyakan mana sama kita ngerokok? Ya. Sholat kita merokok kita banyakan mana rata-rata tuh? Berapa batang rokok, berapa batang rokaat, batang rokaat lagi. Ya, tapi mudah-mudahan kita semua diampuni Allah Ta'ala. Sampai saudara rahimakumullah ada sahabat Nabi nanya sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi, ayyul amali ahabbu ilallah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah suka perbuatan apa dari kita? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu. Yang pertama, as-salati fi waqtiha. Salat di waktunya. Jangan kita tinggal salat. Pemuda jangan tinggal salat, pemudi jangan tinggal salat. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan tinggal salat. Ya. Kalau orang tinggal salat, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang berpaling dari mengingatku, mengingat Allah, maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di yaumil qiyamah mereka dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah min. Kenapa sih penyebab kita susah hidup? Nah, ada yang susah gak di sini? Enggak, orang senang semua katanya. Ada yang punya utang gak di sini? Masya Allah. Ya, mudah-mudahan yang punya utang dibebaskan utangnya ya Allah. Apa sebabnya orang susah? Karena sholatnya juga susah. Saya ulangin, kenapa orang susah? Karena sholatnya susah. Kenapa orang seneng gampang? Karena sholatnya gampang. Tapi jangan digampang-gampangin. Sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, nanti di hari kiamat tuh aku lihat gambarannya di dalam surga itu, di dalam neraka ada orang-orang yang di situ kepalanya nempel di atas batu. Ditanya waktu Isra Mi'raj, ini gambaran nanti yaumil qiyamah. Ya Jibril, ini kayak gimana nih? Kenapa kepala-kepala mereka itu nempel, lengket di atas batu? Jibril jelasin, merekalah orang-orang yang susah mengangkat kepala mereka untuk sholat. Tuh, nauzubillah min zalik. Kalau kita bukan di batu, di atas bantal, betul gak? Di atas kasur, itu afdal amalan. Yang pertama sholat, saudara rahimakumullah. Bayangin, jangan kita tinggal sholat. Masjid-masjid, musola isi. Ya, mau sholat apa disolatin, saudara rahimakumullah. Ya, kalau di sini kan sholatnya rajin semua ya, insya Allah ya.
tepat waktu, walaupun kerjanya capek tetap takbiratul ihram, Allahu Akbar, tetap sholat. Insya, jangan ikutin aliran-aliran yang aliran tersebut tidak sholat. Saudara rahimakumullah, ada aliran-aliran sholat udah nggak wajib. Yang pertama syahadat, emang juga syahadat, bener nggak? Rukun Islam pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima pergi haji jika mampu. Kemudian apalagi ya Rasulullah amalan yang bagus? Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Amalan yang kedua, ada orang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemuda zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang tuh, ya Rasulullah aku mau jihad. Ditanya, kau masih punya orang tua? Masih. Jihad kepada ibumu, jihad kepada orang tuamu. Coba tuh, kita bantu orang tua, wahai pemuda, itu adalah hal jihad lebih afdal daripada jihad. Mengangkat pedang, bukan ngangkat pedang sekarang, ngangkat timbaan, betul gak? Angkat piring cuci, betul gak? Jangan kita sangka, saudara rahimakumullah, sepelenya daripada pekerjaan-pekerjaan rumah itu nanti bakal dampaknya nanti kesuksesan di kemudian hari, insya Allah. Berapa banyak orang yang sudah berhasil berkat apa? Berkat bakti kepada orang tua. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang-orang bakti kepada orang tua. Apa sih salah satu aplikasinya di situ kalau misalkan bakti ke orang tua? Kalau seandainya azan lagi berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab. Jawabannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kalau misalkan nggak demen suara azan, ya, nauzubillah min zalik, nanti keberkahan jauh dari dia. Ya, jangan sampai tidak pas udah terakhir la ilaha illallah. Kalau orang bakti sama orang tua, setelah dia baca Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah wa salatin qaimah ila akhirih, dia nggak lupa baca rabbighfirli wali walidayya rabbighfirli wali walidayya rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kalau orang bakti kepada orang tua begitu, dia nggak melupakan daripada mendoakan orang tua. Orang tua itu kalau seandainya dilihat, pahalanya itu bagaikan melihat Ka'bah. Shallu ala Muhammad. Kita ngelihat orang tua, pahalanya itu bagaikan melihat Ka'bah. Coba, pemuda, saya nanya, ibunya datang nggak di tempat ini nih? Datang ibunya, bapaknya? Ada ya? Kok bapaknya lebih banyak dari ibunya ini? Masya Allah. Ya kan? Oh, ada bapaknya di belakang ya, luar biasa. Ini saudara rahimakumullah, kita bakti kepada orang tua segala-galanya. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang bakti kepada orang tua semuanya. Amin ya rabbal. Salah satun yadkhulunal jannah. Ada 3 daripada mereka orang-orang ahli surga semuanya, insya ya. Yang tidak masuk, ya salah deh. La yadkhulunal jannah. Ada 3 mereka nggak bakal masuk ke dalam surga. Hati-hati. Yang pertama al-aq liwalidayhi, orang yang kurang ajar kepada orang tua. Sekarang saya tanya, yang kedua ad-duyuth, mereka orang-orang dayuth. Sekarang saya tanya, kalau orang tidak bakti kepada orang tua, yang salah anak apa bapak apa ibu? Yang benar yang gak masuk surga yang kedua Nabi bilang dayuth. Siapa dayuth? Orang tua yang gak peduli sama pendidikan anaknya. Dia mau
anaknya bakti, tapi contohin tidak. Tapi contohin sholat tidak. Tapi contohin bakti dulunya tidak. Kata-katanya pantas dicontoh atau tidak? Artinya saudara rahimakumullah, yang namanya orang yang tua mesti mencontoh kepada anak muda. Alhamdulillah kalau di sini orang tuanya contohin semua ya. Insya Allah contohin anaknya ya, ke dalam masjid rajin benar-benar. Contohin ngaji, bapak-bapak sini rajin ngaji kan semuanya ya. Insya Allah. Demennya di masjid atau di pos? Oh di sini di majlis taklim ya. Insya. Demennya ngumpulnya baca kitab kuning atau main gaplek? Orang tuanya baca kitab kuning. Insya Allah. Demennya di sini apalagi mancing atau kumpul ulama? Kumpul sama ulama. Insya. Ini berarti orang tua yang pantas dicontoh, betul gak? Betul. Kalau yang gak pantas dicontoh yang bagaimana? Gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah nasehatin anaknya. Itu orang tua sana. Kalau di sini orang baik semuanya. Insya. Contohin yang baik-baik kepada anak dari perkataan juga perbuatan. Nanti insya Allah ya kalau udah kayak begitu anaknya contoh. Warijalah. Dan orang-orang di situ na'udzubillah min dzalik. Ya, ini ada hubungan lagi, dia nggak peduli jalan sono jalan sini, nggak ada urusan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna abghadakum ilayya." Ada orang-orang yang aku benci. Ya Allah, mudah-mudahan kita nggak dibenci Nabi semuanya. Amin ya rabbal. Siapa orang-orang yang dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, al-masyauna bin namimah. Mereka yang dibenci, yang tidak disukai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang suka jalan sono jalan sini, tukang adu domba. Adu domba bahasa Sundanya apa ya? Ngadu-ngadu. Oh, saruanya. Nah, ngadu-ngadu. Di sini banyak provokator gak kira-kira? Enggak ya. Orang baik semuanya di sini. Namimah itu suka ngadu domba. Satu sama lain bikin perang. Nah ini nih. Yang tadinya akur, datang pihak ketiga, wah berantem. Nggak pernah tegor-tegoran 1000 tahun. Masya Allah. Itu namimah. Suka ngadu Makanya saudara rahimakumullah, ulama kita dulu ngajarin, kalau bisa kita ini jangan suka ngeliat nontonin orang yang sabung ayam. Apa tuh sabung ayam? Kalau di sini apa sebutnya? Nah, ngadu ayam. Pernah lihat gak ngadu ayam? Nah, nggak boleh itu. Ya kan? Nggak boleh. Liatin aja nggak boleh. Apalagi ikut ngadu. Jangan, udah potong aja bikin maulid, betul gak? Jangan. Kalau misalkan perlombaan yang di situ berhubungan dengan suara boleh. Kalau misalkan sudah ngadu satu sama, nontonin jangan. Jangan juga suka adu cupang anak kecil. Ya. Adu jangkrik. Adu apa lagi tuh? Adu cacing, emang ada adu cacing? Pokoknya jangan dah. Betul gak? Ini tarbiyah. Jangan. Itu dibenci sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Namimah ini dia punya teman akhwatnya, saudara lagi. Ada namanya fitnah, ada namanya kizbah, bohong. Ya, di sini pernah bohong nggak? Kita pernah bohong nggak di sini? Nah, jujur ya, tahu nggak? Orang kalau bohong satu kali, malaikat ngejauh 70 mil. 2 kali bohong 70 mil lagi. Makanya doa nggak dikabul-kabul. Orang tukang bohong, di sini nggak ada yang bohong semua ya. Insya, kecuali malaikat Israel nggak apa-apa juga. Masuk kalau Israel.
fitnah, nggak boleh. Namimah tuh teman-temannya. Yang kedua yang tidak disukai baginda Nabi besar Muhammad, al-mufarriquna bainal ahibbah. Mereka orang-orang yang suka bikin perpecahan di antara orang yang saling mencintai. Suami istri udah akur, rumah tangga nikah sudah 75 tahun, Masya Allah. Udah 150 tahun, lama amat ya kan. Datang satu, namanya apa Bu? Apa? Pelakor. Apa itu pelakor? Perebut laki orang. Ada pelakor gak di sini? Oh nggak ada. Alhamdulillah. Datang ini yang saling mencintai, saudara rahimakumullah. Datang pihak ketiga langsung pisah. Nauzubillah men. Antara hubungan siapa? Anak sama orang tuanya. Datang si boy, bukan si boy, nanti si boy lagi ya kan, siapa namanya ya, si Ujang semua sih namanya saha namina ya, si siapa, Udin, banyak nama Udin di sini. Ya udah, ini contoh Udin yang lain ya. Ini orang tua sama anak perempuan dari dulu bakti benar-benar. Dia cinta benar sama bapaknya, sama ibunya, cinta banget. Datang si siapa? Udin. Ternyata tuh perempuan jatuh cinta sama si Udin. Dia langgar orang tuanya, kawin lari. Banyak gak terjadi begitu? Banyak, Masya Allah. Kawin jangan lari, capek, betul gak? Jangan. Ini saudara rahimakumullah, jangan kayak begitu. Jangan kita rusak hubungan yang namanya orang tua sama anak. Akurin. Kita mau minta, kalau minta tuh ya saudara rahimakumullah, minta benar-benar ya, jangan kita rebut ambil, hati-hati. Nanti bakal datang suatu zaman perzinahan bakal banyak. Kalau perzinahan di suatu kampung banyak, nanti bakal turun malapetaka. Nauzubillah men. Gak usah zina, nikah aja udah, betul gak? Nikah udah. Ini banyak yang belum nikah gak di sini pemuda? Banyak. Mudah-mudahan yang pada belum nikah Allah Ta'ala gampangin pernikahannya. Yang pada belum punya jodoh mudah-mudahan dijodohkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jangan saudara rahimakumullah. Ya, jangan. Pemuda dengerin. Syahwat turunin. Ya, Nabi pernah bercerita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di situ ada seorang pemuda, sesingkat tapi ceritanya, masuk ke dalam goa. Ini ada 3. Ini pemuda tiga-tiganya saudara rahimakumullah. Yang 3 masuk ke dalam satu goa, ternyata tuh goa tertutup sama batu. Pada saat tertutup batu mau keluar, pemuda bilang kita nggak bisa keluar kecuali kita masing-masing tawasul. Tawasul apa? Dengan kebaikan masing-masing. Yang pertama, pemuda tersebut doa, ya Allah, aku dulu punya orang tua, di mana setiap aku memerah susunya itu sebelum aku kasih kepada orang lain, dijual bahkan ke keluarganya, aku berikan kepada orang tua. Tuh dengerin tuh anak muda, kalau kerja gaji pertama kasih orang tua, setuju? Benar. Masya Allah Bu. Ya, paham gak? Pemuda, siap begitu? Siap gaji pertama kasih orang tua? Bu, yang kerja dia Bu, bukan ibu. Sallallahu alaihi Muhammad. Gaji pertama kasih orang tua, nih buat ibu, nih buat bapak, udah. Ntar kamu kerja gimana jalannya? Ya minta lagi. Masya Allah. Saru Wak Bib. Nah, ini dia itu ngasih orang tua tiap hari, kasih yang namanya susu. Suatu saat ternyata dia punya kesibukan, lupa ngasih susu ke orang tua. Dalam keadaan dia tergesa-gesa datang, dia merah susu, udah malam,
Udah malam di situ karena ada kesibukan di luar, itu dia pegang susunya, saudara rahimakumullah. Dia pegang susunya, orang tuanya lagi tidur. Dia pegang susunya dan dia mematungkan diri, dia tunggu orang tuanya sampai bangun pada saat pagi hari. Pada saat dia lagi bikin begitu, dia punya anak kecil. Anaknya ini minta sama bapaknya, bapak aus, minta susu, tapi nggak dikasih. Dia utamakan orang tua. Tuh bayangin tuh. Utamain orang tua apa pacar zaman sekarang ini? Neraktir orang tua apa neraktir pacar? Kebanyakan pemuda sekarang pacar. Wah, curhat ini, Bu. Ibu suka diajak jalan-jalan ke mall gak? Enggak. Pacarnya suka diajak jalan-jalan ke mall gak? Ah, suka. Nih, ngaku ya. Nah, ajak ibunya jalan-jalan. Nggak ada mall di sini tapi ya. Ada. Ya. Ide ibunya ajak menonton bioskop besok ya. Insya Allah beliin baju, beliin apa? Nih. Ya Allah, jikalau itu adalah suatu kebaikan, bukakan. Kebuka akhirnya. Tapi baru sepertiga. Ada yang satu lagi. Dia berdoa, saudara rahimakumullah. Ya Allah. Kata pemuda yang kedua. Dulu aku pernah, ya Allah, melihat perempuan yang aku ingin berzina. Nauzubillah, men. Dia pengen berzina tuh. Padahal masih saudara tuh. Dia mau berzina. Suatu hari perempuan yang diincarnya tersebut nggak punya duit. Terpaksa mesti ngasih duit. Akhirnya ditawarin, nih duit. Saya singkat ceritanya, saya mau di Bekasi. Habis begitu pas sudah dikasih, tapi nggak ada anak kecil kan sih ya? Ada anak kecil nggak kira-kira ini? Nah, ada disensor ya, ntar ya. Pada saat mau berbuat itu perempuan bilang, takutlah kepada Allah. Jangan kau membuka satir dengan cara yang haram. Jangan membuka satir. Satir itu penutup dengan cara yang haram. Kalau pemuda sana tuh, kalau pemuda sini mah soleh-soleh semuanya ya. Ya, wah, pemuda sana, masya Allah, ya begitu deh pokoknya dah. Ajaknya pojok-pojok. Kalau di sini kan enggak ya. Orang-orang soleh semuanya. Insya pada saat kayak begitu dia, ya Allah, dia tersentuh, dikasih uangnya, dia pulang. Dia bilang enggak, udah taubat kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan mereka orang-orang yang menahan nafsunya, surga buat dia. Insya pemuda, jangan kalau belum halal udah dicolek-colek, betul nggak? Belum halal udah dibawa, dibonceng-bonceng pakai motor. Kalau di sini nggak begitu ya. Pemuda sana jauh deh pokoknya ya. Jauh bener, nggak di sini. Pemuda sini soleh semuanya. Insya. Kalau pemudi di sini, wah pemudi di sini dicolek aja gampar langsung, bener nggak? Saking menjaga kehormatannya, betul? Jangan jadi dayuth. Orang tua, ayo biarin nggak apa-apa. Yang penting dikasih martabak 12 bungkus, masya Allah. Ayo silahkan bawa anak saya, ya pulang-pulang masuk angin. Jangan, jagain, betul nggak? Jaga benar-benar, insya Allah jadi solehah semuanya. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, akhirnya kebuka. Yang ketiga, saudara rahimakumullah, orang tersebut, pemuda tersebut doa, ya Allah, dulu aku punya daripada pegawai, aku nggak kasih upah, dia langsung jalan. Dari uang tersebut, ternyata usahaku aku ambil dari duit tersebut. Datang karyawan tersebut, dibilang, Tuan, saya lagi susah, saya mau ngambil hak yang kemarin, yang dulu, kata, engkau tahu? Kata tuh pemuda, kata tuh tuan, engkau punya hasil itu sekarang sudah jadi banyak. Jangan bercanda, ini sudah milikmu. Kalau gitu kamu ambil semua. Dan dia ikhlas kasih haknya. Dari situ saudara rahimakumullah, akhirnya batu tersebut terbuka. Alhamdulillah. Nih kalau kita ambil cuplikan yang tentang birrul walidain. Ternyata
kalau kita bakti kepada orang tua itu bisa menjadikan kita sukses. Paham? Aba'ukum thalathah. Ingat, orang tua ada 3. 3 bahasa Sundanya naon? Nah, ayah tilu. Nih, orang tua ada berapa? Yang pertama orang tua nasab. Orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua sahriyah. Orang tua mertua. Mertua juga orang tua. Paham? Yang ketiga orang tua ruh. Kita perlu punya orang tua, punya guru. Kalau orang nggak punya guru itu yatim ilmu disebutnya. Jangan sampai kita yatim ilmu. Penuhi majlis-majlis taklim. Di sini ada Ustadz Afif. Banyak lagi daripada asatis. Kalau seandainya kita nggak ngaji, kita itu yatim ilmu. Mau kemana sambungan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Langsung ke Nabi. Rawahu Google nggak bisa. Rawahu kitab langsung nggak bisa. Kita kenal baginda Nabi min warithatuh. Dari siapa? Dari para ahli waris. Siapa ahli waris Nabi? Al ulama warithatul anbiya. Ulama, ustadz, kiai, muallim, habaib, syekh, hadratus syekh, itu para pewaris Nabi. Mesti benar-benar lihat, saudara rahimakumullah. Dekatkan, eratkan kepada para ulama. Dan ulama juga mesti akur satu sama lain. Betul gak? Jangan ulama satu sama lain gak akur, nanti ulama aja gak akur gimana umat? Nauzubillah min. Ayo dekatkan kepada ulama kita, saudara rahimakumullah, diri kita. Majlis taklim penuhin, majlis taklim yang ada di masjid, yang ada di musola, mudah-mudahan habis acara ini diramaikan semuanya. Dan saya berharap IRTIM, ya, Ikatan Remaja RT 03, RT 04, RW 01, Kelurahan Ciserah. Kalau bisa 1 bulan sekali bikin pengajian, ya, bikin pengajian biar dekat sama ulama. Insya Allah, mudah-mudahan ya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanzur alaina bi ainir rahmah. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah taala dengan pandangan rahmatnya. Mudah-mudahan kita nanti bertemu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan mata kita bisa memandang matanya baginda Nabi. Mudah-mudahan tangan kita bisa bersalaman dengan baginda Nabi. Mudah-mudahan kita punya kaki bisa melangkah di belakang langkahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Ayo kita baca yang semangat. Salawatullah alaika asyraqal kaunu ibtihajan bi wujudil Persilakan kepada aparat dan juga para muallim naik ke atas satu. kauni usun wasurur qad tajadan Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني فهجر اليوم غرا والسديع بجمال فقفي الحسن تبرك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى في سعد مستبين ليس يقبل حيث أوتينا عطاء جمع البار المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كلها جل يا سوره إذا بدا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا ناجى سبيلي مرحبا مرحبا كيفه نسعد ونور شاد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله كتاب أشرف الرسل محمد
يا رسول الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله إذا طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله رب فاجعل مجتمعنا غاية الحسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافي الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرين حمدا يفرك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجرنا من غير الضرر واغننا من غير بطر اللهم اجرنا من غير ابتلاء واغننا من غير امتلاء اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا نسألك ولدا صالحا عالما حافظا فاسحا نافعا رافعا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Barokah kanggo urang sadayana kempel ayeuna jaga oge sing tiasa kempel sapertos kieu deui jajab acara ngaturkeun nuhun ka sadayana boh bilih aya bobot sapanon carak sapa kang lucuk langkung ke panghalang nada lumur panghampura anu diteda akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kafanil murabbi من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري
فدعائي وابتهالي شهد للابتغال يا إلهي يا إلهي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي فدعائي وابتهالي شهد للإقرار يا إلهي يا إلهي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واصغار يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم يا إلهي يا إلهي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي واختياري يجلب انتظاري فدعائي واختياري شهد للابتغار يا إلهي يا إلهي يا إله وملكي أنت تعلم كيف حالي شهد قد هل قلبي من همومي واستعالي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد هل قلبي من همومي واستغالي يا إلهي يا إلهي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي واختياري زيد للابتغال فدعائي واختياري شهد للابتغال يا إلهي يا إلهي دعوني أنادي حبيبي ولا تعضلوني فاضري كرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعضلوني فاضري كرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعضلوني فأدني الغرام دعوني أنادي الحبيبي ولا تعضلوني فأدني الغرام تعالى بكايا ونوح يا هبان وخوذات سجوني رؤوس الغرام تعالى بكايا ونوح يا هبان وخوذات سجوني دروس الغرام وهزت سجوني دروس الغرام
Terima kasih, sekian dari kami tim Hadrah Abu Salam Dari Munjul Munjul Jaya Jaya Purwakarta. Kerta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.